Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bab mengenai aritmatika sosial. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai untung, rugi, dan bunga tunggal. Langsung saja kita pada pembahasan memahami keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau laba adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian suatu barang. Syarat untung yaitu nilai harga jual harus lebih tinggi dari harga pembeliannya, dan secara matematis dituliskan sebagai berikut. Untuk menentukan untung, caranya yaitu harga jual dikurang harga beli. Kemudian kerugian atau rugi adalah selisih antara harga pembelian dengan harga penjualan suatu barang. Syarat rugi yaitu nilai harga beli biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan harga penjualannya, dan secara matematis dituliskan sebagai berikut. Untuk menentukan nilai ruginya dengan cara harga beli dikurang harga jual. Kemudian kita ada persentase untung atau rugi. Untuk persentase untung, cara menentukannya atau menilai persennya yaitu dengan harga untung per harga beli dikali 100%. Kemudian untuk mencari nilai persen ruginya yaitu harga rugi per harga beli dikali 100%. Selanjutnya, agar lebih memahami materi yang tadi disampaikan, kita coba pada contoh soal. Terdapat contoh soal yaitu Pak Umar membeli sebidang tanah dengan harga 10 juta rupiah. Oleh karena ada suatu keperluan, Pak Umar menjual kembali sawah tersebut dengan harga 11.500.000 rupiah. Dalam hal ini, Pak Umar memperoleh besar untung dan persentase untung sebanyak. Pada soal cerita, untuk penyelesaiannya, mari kita biasakan untuk membuat diketahui dan ditanya. Langkah ini akan mempermudah kita nanti untuk mengetahui bagaimana cara menghitungnya. Pada soal cerita ini diketahui harga beli yaitu 10 juta rupiah dan harga jual 11.500.000 rupiah. Kemudian yang ditanya yaitu besar untung dan persentase untungnya. Seperti rumus yang tadi sudah kita bahas, untuk menentukan besar untung yaitu harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya yaitu 11.500.000 rupiah dikurang dengan harga belinya yaitu 10 juta rupiah. Maka didapatkan besar untungnya yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian untuk persentase untung, cara menghitungnya yaitu besar untung per besar atau per harga beli dikali 100%. Besar untung yang tadi kita sudah hitung yaitu 1.500.000 rupiah dibagi harga beli per harga beli yaitu 10 juta rupiah kemudian dikali 100%. Cara menghitungnya yaitu 1.500.000 dikali 100 kemudian dibagi 10 juta. Maka didapat persen untungnya yaitu 15%. Kemudian contoh soal yang kedua, masih pada soal cerita. Seorang bapak membeli sebuah mobil seharga 50 juta rupiah. Karena sudah bosan, maka mobil tersebut dijual kembali dengan harga 45 juta rupiah. Berapakah besar rugi dan persentase rugi yang dialami? Penyelesaiannya kita buat terlebih dahulu diketahui dan apa yang ditanya. Pada soal cerita ini yang diketahui yaitu harga beli 50 juta rupiah, harga jualnya 45 juta rupiah. Yang ditanya yaitu besar rugi dan persentase ruginya. Cara menghitung besar rugi yaitu harga beli dikurang harga jual. Harga beli 50 juta rupiah dikurang dengan harga jual yaitu 45 juta rupiah. Maka besar rugi yang dialami yaitu 5 juta rupiah. Selanjutnya persentase rugi. Persentase rugi cara menghitungnya yaitu besar rugi per harga beli dikali 100%. Besar rugi yang tadi kita sudah hitung yaitu 5 juta rupiah per 50 juta rupiah dikali 100%, maka didapatkan persen ruginya yaitu 5%. Selanjutnya bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan besar modal dalam kurun waktu tertentu. Biasanya kita akan menemukan atau cara perhitungan bunga tunggal jika kita menabung di bank atau mendapatkan keuntungan berupa bunga.
Bunga dihitung berdasarkan persen, nilai, dan dihitung secara periodik. Jadi, untuk menentukan bunga tunggal, terdapat 3 jenis bunga berdasarkan kurun waktunya. Pada pembahasan kali ini, kita akan menghitung berdasarkan bunga dalam kurun waktu tahunan, bunga bulanan, dan juga bunga harian. Masing periodik bunga secara tahunan, bulan, dan harian terdapat masing-masing caranya. Dan diketahui untuk bunga tahunan, T yaitu melambangkan jumlah atau banyaknya waktu dalam tahun yang ditanyakan. Bunga pada bulanan yaitu B, waktu dalam bulan, dan bunga harian H itu melambangkan waktu dalam hari. Keterangan lebih umumnya yaitu P digunakan sebagai suku bunga dalam persen, dan M0 yaitu modal awal untuk menentukan bunga yang ditanyakan. Selanjutnya kita akan menerapkan materi tersebut pada contoh soal. Rahma menabung di bank sebesar 3 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 2% per tahun. Tabungan Rahma saat diambil sebesar 3.100.000 rupiah. Maka lamanya Rahma menabung adalah titik-titik bulan. Kita buat dulu penyelesaiannya dengan cara diketahui, maka P-nya atau suku bunga dalam persen yang diketahui yaitu 2%. Simpanan awal M0 yaitu 3 juta rupiah dan simpanan akhir MB. Yang ditanyakan B-nya. Jadi yang ditanya berapa lama Rahma menabung di bank tersebut sehingga mendapatkan simpanan akhir 3.100.000 rupiah. Untuk mencari bunga yang didapatkan Rahma, cara menghitungnya yaitu simpanan akhir dikurang simpanan awal. Simpanan akhirnya yaitu 3.100.000 rupiah dikurang 3 juta rupiah sama dengan yang didapat yaitu 100.000 rupiah. Selanjutnya kita akan mencari lama Rahman menabung di bank. Kita akan menggunakan rumus bunga, yaitu bunga sama dengan B per 12 dikali P dikali M0. Bunganya sudah kita ketahui yaitu 100.000 rupiah. Sama dengan B per 12, B-nya masih ditanyakan, kemudian dikali 2 per 100. 2 per 100 ini merupakan 2% yang merupakan suku bunga tunggal yang diketahui. Kemudian dikali 3 juta. Selanjutnya 100.000 sama dengan 5.000 dikali B. 5.000 dikali B ini merupakan hasil perhitungan dari B per 12 dikali 2 per 100, kemudian dikali 3 juta. Selanjutnya hasil yang didapat yaitu B sama dengan 20. Ini didapat dengan cara 100.000 dibagi 5.000, maka B yang dihasilkan yaitu 20. Jadi, lama Rahma menabung adalah 10 bulan. Demikian penjelasan untuk materi pada aritmatika sosial bagian pertama. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.